يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kesempatan sore ini. Kita beraktivitas untuk melaksanakan beragam kewajiban, terutama kewajiban untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan ilmu yang kita cari pada kesempatan sore ini adalah ilmu syar'i, ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Pada kali kedua membahas kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Al-Jazairi, kita akan membahas lanjutan bahasan sebelumnya, yaitu tentang bab adab. Jika kemarin kita membahas adab ma'an nafs, adab terhadap diri sendiri, ya, yang berhubungan dengan niat terutama, dan niat itu tempatnya di hati. Hati itu representasi ruh, dan ruh itu adalah hakikat kita sebenarnya. Sudah kita bahas kemarin. Pada kesempatan kali kedua kita akan membahas adab yang kedua, yaitu al-adab ma'allah, adab kepada Allah Ta'ala. Sebelum mengetahui apa adab yang harus diperhatikan oleh kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya, ya, meskipun sebetulnya sangat mendalam dan luas sekali, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, atau ma'rifatullah, siapa Allah itu. Karena kalau kita tidak mengenal siapa Allah, maka sudah tersesat. Untuk mengetahui biografi Allah secara ringkas, kita bisa membaca surat terpendek di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Itu menjelaskan secara ringkas tapi padat siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang satu. Jadi Allah tidak dua, tidak tiga. Tuhan atau ma'bud yang disembah atau sembahan itu tidak ada dua, tiga, bahkan atau lebih, tetapi hanya satu. Jika ada Tuhan lebih dari satu, itu bukan Tuhan. Itu sembahan yang palsu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Kita menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kita berdoa. Maka kalau ada zat, ada objek yang diminta selain Allah, berdoa itu bukan hanya kepada Allah saja tetapi kepada yang lain pun, maka itu konsep Tuhan yang palsu. Karena yang diminta itu hanya satu yang berhak, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Yang ketiga, lam yalid, Allah itu tidak punya anak. Kalau ada Tuhan punya anak, maka itu bukan Tuhan yang asli, alias palsu. Yang keempat, walam yulad, tidak dilahirkan, tidak memiliki ayah dan ibu. Kalau ada sembahan atau yang disembah, yang dianggap Tuhan ternyata memiliki ayah, memiliki ibu, maka itu bukan Tuhan yang asli, itu Tuhan yang palsu. Dan yang kelima, yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu tidak memiliki tandingan sedikit pun, seorang pun, dengan apapun. Maka jika ada Tuhan kemudian punya tandingan,
Kita mengenal ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan dalam sekian banyak sekte agama. Seperti dalam Zoroaster ada Ahriman, ada Ahura Mazda, ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jahat. Kalau dalam mitologi Yunani ada dewa-dewa yang baik, juga ada dewa-dewa yang jahat. Maka di dalam Islam atau Tuhan yang sebenarnya itu tidak memiliki tandingan. Ya, maka tidak ada yang bisa menentang Tuhan dari jenis Tuhan yang lain. Nah, ini biografi Tuhan yang sebenarnya ataupun biografi ma'bud, sembahan yang sebenarnya. Kalau tidak seperti itu, berarti bukan Tuhan yang asli, palsu. Kemudian ketika kita mesti memiliki adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak yang tidak mungkin kita hitung. Ya, mohon maaf ini tidak tampil gambarnya. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Nah, berangkat dari sini, maka kita akan mencoba untuk memetakan adab yang pantas kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Setidaknya berangkat dari yang paling asas. Ini kalau dalam kajian tauhid rububiyah ya, yang paling mendasar sekali. Bahwa nikmat yang kita miliki dari Allah itu apa? Kita ada karena Allah. Kita itu minal adam ilal wujud, dari tidak ada menjadi ada. Jadi keberadaan kita di dunia ini nikmat yang luar biasa, perlu kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 102, "Zalikumullahu rabbukum." Itulah Allah Rabb kalian. La ilaha illahu, tidak ada ilah sembahan kecuali Allah. Khaliqu kulli syai. Allah itu pencipta segala sesuatu. Fa'buduh, maka sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Coba sedikit digaris bawahi, khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu termasuk kita. Jadi kita ada karena ada Allah. Jadi yang mengadakan kita adalah Allah. Maka kalau seandainya kita ditanya, kita milik siapa? Apakah kita milik kita sendiri? Oh, bukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Maka nanti jika PBB mendeklarasikan ada human right, ya, hak asasi manusia, maka yang paling mendasar antara HAM menurut PBB dengan HAM di dalam Islam adalah tentang kepemilikan kita. Kita itu milik siapa? Dalam sekularisme, paham sekuler ya, seperti PBB menyatakan bahwa semua manusia punya hak, termasuk hak hidup, bahkan hak mati. Maka di dalam human right deklarasi PBB menyatakan bunuh diri itu hak, bukan? Hak. Kenapa bunuh diri itu hak? Karena dirinya adalah milik dirinya sendiri. Jadi dia berhak untuk hidup, tidak boleh dizalimi oleh yang lain, dan dia juga berhak menentukan kematiannya. Jadi kalau ada yang bunuh diri, itu tidak melanggar HAM. Tidak melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Karena matanya milik dirinya. Karena fisiknya milik dirinya. Bahkan nyawanya milik dirinya. Inilah yang beda di dalam Islam. Kalau dalam Islam, al-intihar, bunuh diri itu minal kabair. Bagian dari dosa besar. Kenapa? Karena fisik ini bukan milik kita. Ruh ini bukan milik kita. Nyawa ini bukan milik kita. Inna lillah. Ini milik Allah. Ini hanya diamanahkan oleh Allah kepada kita. Jadi jangan sembarangan. Ketika Allah tidak boleh bunuh diri, tidak boleh intihar. Bahkan ini adalah bagian daripada dosa besar.
maka ketika ada seorang ataupun seorang manusia bunuh diri, itu telah melanggar hak asasi kemanusiaannya sendiri. Kenapa? Manusia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini hutang pertama kita, bahwa kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah. Yang kedua, Allah ketika menciptakan ternyata tidak membiarkan juga manusia berusaha sendiri. Manusia menghidupi dirinya sendiri, tidak. Menghidupi dan mengurus dirinya itu hanya sebatas usaha yang akan dinilai oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah berikan dia umur, mati dan hidup untuk menguji saja siapa di antara mereka yang paling bagus amalnya. Sementara rizki jauh sebelum Natal, sebelum kelahiran atau pranatal, rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering diulang-ulang ketika seorang ibu mengandung di usia ke-120 hari, di usia 4 bulan, yursilullahul malak. Allah mengutus malaikat. Untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh. Untuk meniupkan ruh. Maka usia 4 bulan, usia 120 harian, janin itu bergetar. Ada kehidupan. Di mana nutfah yang menjadi alaqah, air mani yang menjadi segumpal darah, menjadi mudghah, kemudian menjadi segumpal daging, maka Allah tiupkan ruh ke sana. Ketika itu mudghah jadi izam, ada getaran dalam janin seorang ibu. Apa? Ada kehidupan. Wa yuktabu lahu arba'u kalimat. Kemudian di usia kehamilan 4 bulan itu juga ditetapkan bagi calon manusia ini 4 ketetapan. 1, ajaluhu, umurnya. 2, warizquhu, rizkinya. 3, wa amaluhu, pekerjaannya. 4, wasyaqiyun wa sa'idun, bahagia dan celakanya ketika di dunia. Sudah ditetapkan berapa lama dia akan sehat, berapa lama dia akan sakit, apakah dia akan senantiasa dominan sehat atau terus-terusan banyak sakitnya dan lain sebagainya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebatas apa? Fitnatan, sebagai ujian. Jadi rizki sudah ditentukan oleh Allah. Jadi yang berikan kita hidup Allah. Yang kedua ini, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rizki, yang memiliki kekuatan yang kuat. Jadi kita hidup oleh Allah, kita diberi makan oleh Allah, diberi pakaian oleh Allah, diberikan rizki apapun oleh Allah SWT. Termasuk jodoh itu kan rizki. Teman-teman ini rizki juga. Itu ditentukan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, masih di tataran mendasar ya, di tauhid rububiyah. Apa? Allah itu yang menghidupkan dan juga mematikan kita. Huwallazi yuhyi wa yumit, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka apabila Allah telah menetapkan suatu urusan, maka ia akan menyatakan jadilah, maka jadi. Apa kesimpulan dari ayat ini? Hidup dan mati itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak akan terlalu panjang lebar membahas urusan tauhid. Cukup di sini bagian daripada tauhid rububiyah, bahwa Allah yang memberikan hidup, Allah yang memberikan rizki, Allah juga yang menentukan kematian kita. Nah, ketika kita dikasih itu, sesuatu yang jelas sangat berharga ya. Misalkan orang dikasih umur, siapa yang umurnya mau pendek kan jarang-jarang. Kadang sudah tua pun ingin terus hidup. Ketika dia dikasih rizki, siapa yang tidak mau rizki? Pasti semua orang ingin mendapatkan rizki berlimpah dan lain sebagainya. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, saya simpulkan di sini ada keberhutangan kita terhadap Allah. Jadi kita punya hutang. Hutang apa? Hutang hidup, hutang rizki, dan hutang pengaturan dari Allah ketika menghidupkan dan mematikan kita. Nah, keberhutangan ini, kalau hutang kan harus dibayar. Makanya nanti saya coba kutip kata hutang kalau dalam bahasa Arab atau bahasa dalil, ayat Al-Quran ataupun Al-Hadis disebut dengan ad-dain. Ad-dain itu hutang. Bahwa kita hidup punya hutang.
Hutang apa? Ya kita diberi hidup. Coba bayangkan, siapa yang mau dibeli nyawanya? Kan tidak ada sepertinya. Bahkan nanti saking berharganya nyawa di dalam Islam itu, kalau ada seorang muslim membunuh muslim yang lain muta'ammidan dengan cara disengaja katakanlah, maka ini bagian daripada jinayat, maka hukumannya apa? Kisos. Dikisos, dibunuh lagi. Kalau keluarganya ngasih maaf, ngasih faman ufiya min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan. Kalau ngasih maaf keluarganya, maka keluarganya nuntut apa? Bayar diat. Apa? Dendanya itu 100 unta. Bagi nyawa itu 100 unta. 100 unta itu berapa? Kalau dirupiahkan, Ibu, unta itu berapa ya kira-kira? Unta itu sekitar 40 jutaan katakan. Kalau 40 juta kali 100 berapa? 4 miliar. Makanya ke belakang beberapa tahun yang lalu ada kren ketika jamaah haji, ada kren jatuh, maka perusahaan kren itu dituntut oleh negara untuk ganti rugi kepada setiap orang yang wafat. Itu berapa? Itu sekitar 3,4 miliar per jiwa. Karena waktu itu mungkin untanya harganya 34 jutaan. Begitu ya, dihitung 34 jutaan. Dulu ada Sutiem ya, TKW yang membunuh majikannya di Arab Saudi. Kemudian di sini ada uang receh untuk Sutiem. Wah, sampai pemerintah membantu ya, padahal di sana juga membunuh sebetulnya ya. Tapi akhirnya diminta permohonan maaf kepada keluarga, akhirnya bayar diat. Berapa? Waktu itu 3,2 miliar kalau tidak salah. Kenapa? Karena harga untanya sekitar 30 jutaan. Nah, kalau sekarang 40 jutaan, 4 miliar, bukan sedikit. Ya, seperti itu. Jadi kalau seandainya dihargakan hidup itu, wah, mahal sekali. Mahal sekali. Apalagi rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dihitung saja. Kalau mau menghitung rizki dari Allah Subhanahu wa taala, berapa kira-kira usia kita sampai hari ini, ya, ada yang 20-an, ada yang 30-an, ada yang sampai 60-70 tahunan. Kira-kira berapa kalau rizki yang kita terima itu diuangkan? Jangan yang inilah, yang paling mendasar saja, yang kita tidak bisa hidup tanpa rizki itu. Nafas. Silakan dihitung. Kira-kira kalau seandainya nafas kita mau diuangkan dengan dianalogikan ke oksigen di rumah sakit, silakan. Kalau menghitung oksigennya saja yang kita butuhkan itu berapa? Ya, mungkin saya juga tidak bisa menghitungnya. Tapi sangat mahal. Mata, silakan dicek. Penglihatan kita, kalau mau diuangkan berapa? Pendengaran kita. Ya, nanti kan ada dokter mata. Berapa kita bayar ke dokter mata ketika kita punya masalah dengan mata? Berapa kita harus melakukan biaya ke dokter THT ketika ada masalah dengan telinga kita? Ataupun dengan yang lain-lain. Masya Allah. Ya. Kemarin ada jamaah, salah satu jamaah, kebetulan ada musibah anaknya, GBS ya, GBS itu jalannya tidak seimbang. Ternyata obatnya itu kan salah satunya dengan obat Gamaras itu namanya. Itu sampai obatnya saja 148 juta. Ya. Ketika kehilangan keseimbangan. Ada virus. Ya, sejenis virus seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Betapa mahal gitu ya, harga kesehatan itu. Baik. Nah, intinya ketika kita diberikan hidup, diberikan rizki, kita punya hutang, disebutnya dain. Nah, untuk membayar hutang itu Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan caranya. Apa? Ad-din. Jadi orang yang memahami dirinya diciptakan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang sadar punya hutang kepada Allah. Maka ketika dia punya hutang pada Allah, dia juga tahu bagaimana cara membayarnya. Apa? Bayar ad-dain itu dengan ad-din. Dengan apa ad-din? Agama.
Jadi cara membayar itu dengan melaksanakan aturan agama. Ketika din ini dilaksanakan di suatu tempat masyarakat, ya, maka orang yang melaksanakan din itu ada di sebuah tempat yang namanya Al-Madinah. Apa? Al-Madinah. Al-Madinah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia namanya kota maju. Dulu Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke mana, Bu? Ke Madinah? Ke Yathrib. Ke Yathrib. Belum ada Madinah. Yathrib. Yathrib itu ada sebuah tempat yang penduduknya ada beragama Yahudi, ada juga paganis, ada Aus, ada Khazraj. Yang kebetulan ini nanti Aus dan Khazraj itu masuk Islam, jadi Ansor. Ketika masuk ke Yathrib, Nabi Muhammad SAW kemudian mendirikan masjid, memuakhotkan kaum muslimin sampai kuat sekali, dan kemudian mengadakan kitabatul wathiqah, perjanjian dengan orang Yahudi khususnya, dan berdirilah negara Islam pertama. Negara Islam apa? Kata persejarawan disebut negara Islam Madinah. Yathrib berubah jadi Madinah. Jadi Madinah itu sudah diislamisasi. Tadinya Yathrib. Apa bedanya? Yathrib itu adalah ketika sebuah tempat itu dikuasai oleh agama di luar Islam. Masih dikatakan jahiliyah. Tetapi ketika masyarakatnya diislamkan, kemudian masyarakatnya disadarkan punya hutang, maka mereka sadar bahwa hutang itu harus dibayar, maka mereka melakukan pembayaran dengan cara beragama, melaksanakan din di Yathrib. Maka Yathrib berubah menjadi Al-Madinah, kota yang maju. Jadi kota yang maju itu adalah kota yang melaksanakan syariat agama Islam. Kalau sebuah tempat, sebuah kampung, sebuah desa, sebuah negara, penduduknya tidak melaksanakan syariat Islam sebagai pedoman hidupnya, itu bukan Al-Madinah, itu Yathrib. Indonesia, Madinah bukan. Silahkan saja cek. Kira-kira sistem hidupnya melaksanakan pedoman hidup Al-Quran dan As-Sunnah, dinul Islam atau tidak. Kalau tidak, berarti ini masih negara yang belum maju. Atau bahasa kasar nama apa ya? Masih jahiliyah gitu. Tapi lah semi jahiliyah. Ya. Ini kan bukan negara agama ya. Ini bukan negara agama. Juga bukan negara togut, bukan. Karena ada manusia beragama di sini termasuk Islam. Jadi ini masih proses awal ya. Proses mengislamisasi. Kalau sudah Madinah mau disebut negara maju itu kalau sudah melaksanakan syariat Islam secara penuh. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Madinah sudah wujud, maka kondisi pola hidupnya, lifestyle, tradisinya menjadi Al-Madaniyah. Al-Madaniyah itu apa? Peradaban. Peradaban itu dari adab. Jadi masyarakat yang beradab itu adalah masyarakat yang tinggal di sebuah tempat yang namanya Al-Madinah. Al-Madinah itu adalah kota maju, negara maju jika dinul Islam dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Dan din itu adalah aturan di mana masyarakatnya sadar betul dia punya dain, punya hutang. Hutang kepada siapa? Kepada Khalik penciptanya. Gitu. Itu tentang konsep keberhutangan kita. Maka karena kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar diri, maka kita harus membayarnya dengan melaksanakan aturan ad-din, aturan agama. Bagaimana itu? Satu, adabnya itu, ini masuk sudah kepada adab. Kita melaksanakan agama itu satu, melaksanakan tugas ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Liya'buduni. Supaya mereka beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Ibadah itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Itu namanya ibadah.
Ketika kita melaksanakan perintahnya, ketika perintah anu siap, ketika melakukan anu siap, tidak ada kata tidak siap dan tidak ada protes. Jangan anu siap, selalu siap, itu namanya ibadah. Ketika ada ketaatan yang begitu komitmen, begitu loyal, maka ini kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ibadah itu salah satu jenis cinta. Jadi kecintaan itu kan bertingkat-tingkat. Ini nanti ibu bapak ikhwati iman rahimakumullah bisa membaca kitab Madarijus Salikin. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab Madarijus Salikin. Di sana dibahas tentang maratibul mahabbah, tingkatan cinta. Ini ingin menjelaskan tentang urusan ibadah. Cinta itu ada 10 tingkatan. Tingkatan paling rendah adalah al-alaqah. Kalau diterjemahkan alaqah itu apa? Keterikatan. Jadi kepincut lah gitu. Ketika kita melihat sesuatu ataupun melihat seseorang, hati kita terikat. Aduh, saya suka. Nah, itu namanya alaqah, tingkatan terendah. Ya, yang belum tentu yang dicintainya itu balik mencintai dirinya, belum tentu. Itu namanya alaqah, yang biasa saja. Lewat ke toko, lihat baju merah, aduh, saya bogoh gitu, suka baju itu. Itu namanya alaqah. Ya, cinta tingkatan terendah. Nah, nanti di sini disebutkan alaqat wa summiyat alaqatan li ta'alluqil qalbi bil mahbub. Dinamai dengan alaqah karena ada keterikatan hati kepada yang dicintai. Jadi ada kepincut lah begitu kira-kira. Nah, tingkatan cinta kedua namanya al-iradah. Kalau diterjemahkan iradah itu keinginan. Sudah suka, ada maksud. Nah, gitu. Cinta alaqah kepada baju tertentu, kemudian ada keinginan ingin beli gitu. Menyukai seseorang, keinginan ingin mengungkapkan. Nah, itu namanya iradah. Mailul qalbi ila mahbubihi wa talabuhu lahu. Ada kecenderungan hati kepada yang dicintai dan ingin mencarinya. Nah, itu namanya iradah. Sudah tingkatan kedua, ya, lebih dalam lagi cintanya. Nah, ketiga jenis cinta itu kata Imam Ibnul Qayyim as-sababah. As-sababah itu kalau diterjemahkan cinta yang tertumpah. Jatuh cinta lah gitu ya. As-sababah, cinta yang tertumpah. Insibabul qalbi ilaih. Tumpahnya hati, jatuhnya hati kepada yang dicintai. Bihaitsu la yamliku sahibuhu, di mana dia tidak bisa menguasai dirinya. Aduh, saya sudah jatuh cinta. Jadi sudah apa namanya? Sudah gelap lah gitu. Pokoknya cinta sekali ya. Sudah tidak bisa menguasai dirinya. Itu namanya as-sababah. Ada cinta yang lebih dalam lagi, namanya al-gharam, kata Imam Ibnu Qayyim. Al-gharam itu al-hubbul lazim lil qalbi alladzi la yufariquhu. Cinta yang sudah melekat sekali di dalam hati dan tidak bisa lepas. Dia sudah nempel di dalam hati, sudah menguasai hatinya, la yufariqu, tidak bisa lepas, tidak bisa berpisah dari hatinya. Terus saja ingat gharam. Mungkin dalam Al-Qur'an itu ada gharimin. Gharimin itu orang yang laput hutang. Salah satu mustahik zakat ya, gharimin. Yang sudah laput hutang, dia tidak bisa lagi lepas dari hutangnya. Makanya dia harus ditolong dengan zakat. Dia berhak menerima zakat karena hutangnya sudah tidak bisa dia bayar karena sudah melekat. Nah, maka al-gharam itu cinta yang melekat di dalam hati dan tidak bisa berpindah lagi. Yang kelima, cinta yang lebih dalam lagi apa? Al-widad. Al-widad itu safwul mahabbah, cinta suci, cinta putih, cinta yang murni, sudah tidak lagi dicampuri oleh yang lain. Pokoknya yang dicintai itu hanya itu, ya sudah itu saja. Tidak lagi kepada yang lain. Meskipun mungkin ada yang lebih mahal kalau dalam barang ya. Ada yang lebih besar, lebih berat. Kalau ke orang ada yang lebih cantik, ada yang lebih kaya, ada yang lebih apalah dari urusan keduniaan. Tapi kalau sudah widad, sudah tidak ada yang lain. Cinta suci, cinta yang murni, begitu ya. Itu widad. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi, namanya asy-syaghaf. Syaghaf. Syaghaf itu apa? Ai wasala hubbuhu ila syaghafi qalbi. Cinta yang sudah sampai ke relung hati, sudah
sudah ke apa ya? Ke hati paling dalam, syaghaf. Ibu, bapak sekalian mungkin baca kisah Nabi Yusuf, ya, kisah Nabi Yusuf ketika istri Al-Aziz, ya, istri penguasa waktu itu mencintai Yusuf, sampai rame itu kan isu keluar, itu istri raja, istri penguasa, suaminya udah ganteng, udah kaya, udah pemimpin, masih saja kepincut sama yang namanya Yusuf. Terlalu lah gitu. Itu dibicarakan oleh ibu-ibu yang lain, ya, oleh perempuan-perempuan yang lain. Maka istri penguasa ini ingin membuktikan mengapa dia sangat kepincut dengan Nabi Yusuf. Mereka gak tahu Yusuf itu seperti apa. Maka dikumpulkan, diundanglah perempuan-perempuan di negeri tersebut ke rumahnya, rumah istri penguasa ini, istri Al-Aziz ini. Ketika sudah kumpul, Nabi Yusuf itu hanya diperintahkan, Yusuf, pokoknya lewat sajalah, gak usah duduk, lewat saja ke depan mereka katanya. Akhirnya Nabi Yusuf ini disuruh lewat saja, ibu. Ketika lewat, oh iya, ibu-ibu dan perempuan ini dikasih pisau dan disuruh untuk mengiris bawang, ya. Ketika sedang mengiris bawang, Nabi Yusuf hanya disuruh lewat saja. Nabi Yusuf lewat. Ketika lewat perempuan-perempuan ini, dia qad syaghafaha. Ketika mengiris bawang, tangannya teriris, tekaraos, ibu. Saking takjub melihat Nabi Yusuf dia. Ya bisa dibayangkan lah bagaimana. Jadi syaghaf itu sudah menguasai hati ketika melihat Yusuf. Wah, ganteng sekali gitu ya. Semuanya wanita-wanita ini tidak sadar kalau telunjuknya teriris, terkena pisau. Maka kata istri Al-Aziz, tahu kan bagaimana rasanya jatuh hati itu gitu. Jadi itu namanya asy-syaghaf. Sudah tidak karena hatinya sudah dikuasai, maka fisik pun ketika teriris tidak terasa itu, ya. Ada yang lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-ishqu apa itu? Al-hubbul mufrid alladhi yukhafu ala sahibihi minhu. Cinta yang sudah berlebih-lebihan. Cinta yang sudah yang sudah melampaui batas, di mana dikhawatirkan orang yang dicintainya itu lepas. Pokoknya kalau lepas daripada lepas mending. Ya, bisa jadi gila lah kalau seandainya yang dicintainya itu lepas. Itu namanya al-ishq. Jadi al-ishq itu rindu yang sangat mendalam. Itu al-ishq. Ternyata ada yang lebih dahsyat lagi. Cinta jenis tingkatan ke-8. Apa? At-tatayyum. Kalau at-tatayyum, at-ta'abbud wat-tazallul. Siap menghambakan diri, siap menghinakan diri di depan yang dicintainya. Jadi ketika sudah cinta betul, pokoknya apapun yang diminta saya beri. Apapun yang diperintahkan saya lakukan. Apapun yang dilarang saya jauhi. Pokoknya siap menghambakan diri. Itu namanya at-tatayyum. Ternyata di atas kualitas cinta at-tatayyum ini ada cinta yang lebih dahsyat. Namanya at-ta'abbud. Inilah al-ibadah. Yang dituntut oleh Allah itu adalah al-ibadah. Cinta kita yang sudah melampaui cinta-cinta manusia terhadap yang lain. Melampaui al-alaqah, melampaui al-iradah, melampaui as-sababah, al-gharam, al-widad, asy-syaghaf, al-ishq, at-tatayyum. Ini sudah di atas at-tatayyum. Jadi bukan hanya siap menghambakan diri, ini fauqat tatayyum, fa innal 'abda huwa alladhi qad malakal mahbub. Seorang hamba itu sudah betul-betul dikuasai oleh yang dicintainya. Nah, seharusnya kita ibadah kepada Allah itu di sini. Cinta tingkat tertinggi. Setidaknya kalau kata Imam Ibnu Qayyim, cinta tingkat ke-9. Cinta yang sudah melampaui cinta kepada yang lain. Kalau seandainya syaghaf itu sudah cinta mati itu ya, sudah tertumpah, sudah as-sababah, sudah sangat murni sekali. Tapi kalau al-ibadah itu lebih dari itu. Jadi tuntutan kita mencintai Allah itu bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba. Allah itu maha baik, mencintai yang baik-baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai yang indah-indah.
ketika beribadah asal-asalan, Allah gak butuh yang asal-asalan. Allah menuntut yang lebih apa? Kualitas ibadah, kualitas cinta tingkat tinggi. Meskipun nanti kata Imam Ibnul Qayyim ada yang lebih tinggi daripada al-ibadah ataupun at-ta'abbud, namanya al-khullah. Ini cinta tingkat tertinggi. Al-khullah ini allati infarada bihal khalilan, hanya dimiliki oleh 2 orang saja dari makhluk Allah yang bernama manusia. Siapa? Cinta Nabi Ibrahim kepada Allah dan cinta Nabi Muhammad kepada Allah, yang disebut dengan Khalilullah. Cinta khullah itu sudah melampaui. Kadang kita mah tidak masuk akal lah gitu. Tidak masuk akal itu karena imannya sudah betul-betul sangat sempurna. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin punya anak, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berilah saya anak yang soleh. Sekian lama tidak punya anak dari istrinya Siti Sarah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan siapa? Siti Hajar, ya rizki, istri kedua Siti Hajar, kemudian punya anak. Anak yang begitu dinanti-nantikan sekian lama. Kemudian ketika falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail, anak pertama Nabi Ibrahim itu beranjak remaja gitu kan. Ternyata Allah memberikan perintah lewat mimpi apa? Untuk menyembelihnya. Bayangkan. Ingin punya anak, sudah lama tidak punya anak, sudah punya anak, baru beranjak remaja disuruh disembelih. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Tidak ada protes dari Nabi Ibrahim kepada Allah. Tidak, ya Allah, mengapa engkau begitu tega? Saya ingin punya anak, sudah punya anak malah disuruh? Tidak ada. Nabi Ibrahim tidak protes, langsung. Justru Nabi Ibrahim itu bukan berbicara meminta penjelasan kepada Allah, bukan, tapi apa? Memikirkan metode menyampaikan kepada anaknya yang soleh. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Diajak komunikasi dan anaknya, tidak langsung juga pas tidur langsung hop, tidak, tapi diajak komunikasi. Ternyata jawaban Nabi Ismail luar biasa. Nah, ini namanya khullah, sudah melampaui kualitas ibadah. Baik, kita tinggalkan ini 10 tingkatan cinta. Kembali lagi, kita dituntut untuk membayar hutang kita kepada Allah itu. Pertama yang paling dasar adalah adab kita, pastikan kita beribadah. Beribadah itu bukan hanya sholat, kemudian menghafal bacaannya sehari semalam 5 kali. Tidak. Kita dituntut anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah itu seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, sungguhnya Allah melihat engkau. Muraqabatullah. Tidak asal-asalan. Kenapa? Karena ibadah itu adalah cinta tingkat tinggi, bukan asal-asalan. Begitu ya. Kemudian, adab yang kedua. Apa? Kita dituntut oleh Allah itu untuk ikhlas tanpa syirik. Ikhlas tanpa syirik, terutama dalam ibadah ya. Terutama dalam ibadah. Ketika kita ibadah, Allah tidak butuh kalau ibadahnya itu kemudian dilakukan bukan karena Allah. Dia melaksanakan syariat Allah, tapi ternyata hatinya terikat dengan selain Allah. Makanya jangan aneh ibu nanti kalau ada orang yang sholat tapi diancam celaka. Fawailul lil musallin, orang yang sedekah tapi diancam celaka. Ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ada yang orang beribadah tapi malah diancam celaka. Malah orang yang suka perang di medan perang melawan orang kafir, ternyata mafika qataltu fika hatta tushidu. Apa yang terjadi denganmu nanti dia mau hisab? Qataltu fika hatta tushidu, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Kadzabta, kau pendusta. Qatal tali ayyukola jariun, kau berperang itu hanya ingin disebut pahlawan saja. Dia melaksanakan syariat Islam, syariat agama, perintah dari Allah, tapi ternyata hatinya tidak ikhlas. Yang seperti ini tidak Allah butuhkan, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surat Al-Baqarah ayat kelima,
dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah itu bukan asal beribadah, mukhlishina lahuddin. Ibadahnya itu harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Tasfiyatul fi'li an mulahadhatin nas. Membersihkan pekerjaan ibadah yang kita lakukan dari perhatian manusia. Jadi sholat itu bukan karena ingin dilihat orang, yang disebut dengan riya. Tidak ingin karena ingin didengar orang, yang namanya sum'ah. Ataupun membanggakan diri kita sendiri. Masa saya tidak sholat? Saya mah tidak mungkin tidak sholat, pasti sholat. Saya ini orang berilmu, saya ini orang membanggakan dirinya. Hati-hati dengan ujub. Karena itu juga bagian daripada riya ataupun daripada asyirkul asghar. Syirik yang kecil yang akan menghapus terhadap ibadah yang kita lakukan. Allah menuntut apa? Adabnya harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ini pengkhianatan terhadap Allah. Ini kan dalam ibadah, apalagi kalau dalam urusan akidah. Kita menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Wah, itu mah sudah. Itu pengkhianatan terbesar terhadap Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Kalau Allah dikhianati, diduakan, yang disebut dengan syirik, orang yang musyrik, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Dengan amal baik apapun, apakah dia tukang ibadah, apakah dia orang yang dermawan, apakah dia orang yang sangat baik terhadap masyarakat sekitarnya, kalau dia berbuat syirik, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau berbuat syirik, sudah. Semua amal itu terhapus, tidak ada nilainya. Nonsen, ma fi faidah, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, jangan sampai, ya ini yang kemarin ya, adab terhadap diri. Jangan bodohi diri sendiri. Fisik melakukan pekerjaan, hati tidak selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, ataupun niatnya tidak ikhlas, itu ma fi faidah. Ya. Sayang, tidak ada nilai dari apa yang kita kerjakan. Ataupun capek gawe teka pakai lah gitu ya, kata orang tua mah. Kemudian ini ikhlas tanpa syirik itu dalam urusan akidah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, al-ayah. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk apa? Memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Ma'ubida min dunillah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam urusan akidah, syirik dalam urusan akidah. Taib. Selanjutnya adab yang ketiga, apa? At-tawakkul ataupun tawakal. Hidup itu harus tawakal. Tawakal itu sikap hati kita yang meyakini bahwa cukup Allah sebagai wakil ketika kita menghadapi masalah apapun. Wa tawakkala 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Surat An-Nisa ayat 81 mengatakan, bertawakallah kepada Allah, cukup dengan Allah saja wakilan yang menjadi wakil, pelindung kita, pembela kita. Jadi ketika ibu, bapak, ikhwatu iman rahimakumullah mendapatkan masalah, tantangan, gangguan dan sebagainya, maka sikap tawakal itu adalah sikap mengoptimalkan usaha, tetapi kemudian akhirnya menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tawakalnya para nabi dan rasul. Nabi Nuh misalkan. Nabi Nuh itu ketika berdakwah, istrinya saja tidak iman. Ketika berdakwah, anaknya saja ada yang tidak beriman. Ketika berdakwah, kebanyakan masyarakatnya tidak beriman, kufur. Tapi sikap tawakal itu mengoptimalkan usaha terus saja. Sampai detik-detik terakhir hidupnya, Nabi Muhammad tidak berhenti berdakwah, baik ke masyarakat umum ataupun ke istri dan anaknya yang kufur. Maka kesimpulannya, apakah Nabi Nuh itu bapak yang gagal ketika anaknya kufur? Apakah Nabi Nuh itu suami yang gagal ketika istrinya kufur? Tidak. Karena kegagalan dalam dakwah itu bukan diukur dari hasil, tapi dari usaha.
apakah dakwahnya itu dia hentikan atau dia teruskan meskipun mendapatkan tantangan. Ketika diteruskan, inilah sikap at-tawakkul, sikap tawakal, cukup Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki. Jadi urusan kita mah urusan menyempurnakan usaha. Untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Ibu punya anak, 3 anak, yang 1 soleh, yang 2 nakalnya minta ampun. Ketika nakal, apakah kita hentikan mendidik anak karena ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Tidak. Sepanjang dia jadi anak, maka ibu punya tanggung jawab untuk mendidiknya. Ketika ibu terus mendidik anak, meskipun nakal, bisa jadi ibu itu mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah nanti di surga karena punya anak yang nakal. Jadi punya anak yang nakal itu bukan berarti ibu menjadi ibu yang gagal, tidak. Bisa jadi ibu berhasil hidup mendapatkan ridho Allah itu karena punya anak yang nakal. Nauzubillah tapi ibu ya. Mungkin ibu menjadi istri yang sukses itu karena punya suami yang tidak bertanggung jawab. Tapi ibu sendiri bertanggung jawab atas kewajiban sebagai seorang istri. Melaksanakan perintah Allah sebagai seorang istri. Dan lain sebagainya. Sabar sampai akhir hayat. Bisa jadi ada seorang istri sukses mendapatkan ridho Allah masuk ke surga karena memiliki suami yang jahat. Siti Asyah itu kan prototipe istri terbaik. Padahal suaminya Fir'aun. Itu kan. Kemudian Nabi Nuh itu sosok nabi yang termasuk ulul azmi, padahal istrinya kufur. Nah, seperti itu. Nah, ini tawakul, kewajiban kita, adab kita terhadap Allah, yaitu menjadikan Allah sebagai pembela dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, syukur. Syukur itu apa? Asyukru itu terima kasih. Berterima kasih kepada Allah, meskipun bahasa terima kasih itu tidak bisa mewakili kalimat asyukru, ya, syukur itu sendiri. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena tadi hidup kita, rezeki kita, ya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat An-Nahl ayat 114, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun." Makanlah oleh kalian dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian, yang halal juga yang thayyib, dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah jika terbukti kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim, ya, beliau mengatakan, inna min sa'adatil abdi salasun. Kebahagiaan seorang hamba itu ada 3. Sekali lagi, kebahagiaan seorang hamba itu ada 3. Kata kunci kalau ikhwatu iman rahikumullah ingin bahagia 3. 1, idza an'amallahu alaihi syakara. Kalau dikasih nikmat, diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Syukurnya itu apa? Ibadah. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Diberikan sehat. Bagaimana Islam memberikan ajaran ketika kita sehat? Malah ketika Allah memberikan sakit, bagaimana adab kita ketika sakit? Ada tidak orang sakit tapi bahagia? Ada. Jangan salah. Kualitas orang yang memiliki iman luar biasa, ada yang bahagia karena sakit. Saya kalau tidak salah berkali-kali mengutip hadis ini tentang seorang perempuan, ya, Imratun Sauda, perempuan yang berkulit hitam, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashaf. Ya Rasulullah, saya ini punya penyakit ayan, punya penyakit epilepsi. Kalau ayan saya kambuh, atakashaf, aurat saya suka terbuka. Ud'ullah li, tolong doakan saya kepada Allah. Jawaban Rasulullah, in syi'ti, yang pertama, in syi'ti sobarti
walakil jannah. Kalau kamu mau, bersabarlah. Kamu akan masuk surga. Wa in syi'ti sa'adullah ayyu'afiyaki. Tapi kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah supaya kamu disembuhkan dari penyakitmu. Bagaimana jawaban ibu ini? Ada dua pilihan kan? Yang pertama, kalau mau bersabar saja dengan penyakit yang ada. Kamu akan masuk surga dengan penyakit itu. Tapi kalau kamu mau, aku akan doakan supaya kamu disembuhkan oleh Allah. Doa Nabi mustajab tidak? Mustajab. Jadi ada pilihannya dua. Mau tetap sakit dan sabar dijanjikan surga. Mau didoakan sehat yang belum tentu dijamin surga. Gitu. Maka ibu-ibu mengatakan, sa'asbir. Walakin ud'ullaha alla atakasyaf. Ya Rasulullah, tidak usah didoakan sehat. Saya akan bersabar saja. Tidak usah didoakan sehat. Saya akan bersabar saja. Tetapi doakan ketika penyakit saya kambuh, aurat saya tidak terlihat. Ibu-ibu ini memilih sakit daripada sehat. Kenapa? Karena terbayang walakil jannah. Sabar saja. Kamu akan dapat surga. Karena sudah dijanjikan surga dengan sakitnya. Sudah. Hilang itu. Penyakit yang selama ini dirasakannya. Dari epilepsinya. Sudah. Gak apa-apa. Saya akan bersabar saja. Tidak usah didoakan sehat ya Rasulullah. Subhanallah. Amr bin As lebih dahsyat lagi. Apa? Saya ingin sakit selamanya. Yang penting ketika waktunya sholat berjamaah 5 waktu, saya bisa ke masjid. Ketika hari Jumat, saya bisa berangkat Jumatan. Ketika musim haji, saya bisa naik haji. Ketika ada panggilan jihad, saya bisa ikut perang gitu. Tapi saya ingin sakit selamanya. Ya, tidak tahu ya sakit apa ya. Sakit tapi tidak mengganggu sholat berjamaah ke masjid. Tidak mengganggu sholat Jumatan. Tidak mengganggu naik haji. Tidak mengganggu berangkat perang berjihad fisabilillah. Tapi ingin sakit. Kenapa Amr bin As sampai berdoa seperti ini? Karena saking kagum dengan keutamaan sakit. Kan sakit itu di satu sisi tamhu sayyiatan, menguras dosa, menghapus dosa-dosa. Di sisi lain tarfa'ud darajat, meningkatkan derajat nanti di surga. Di antaranya penduduk surga yang memiliki pakaian lebih mewah daripada penduduk surga yang lain. Kata Rasulullah, padahal amalnya biasa-biasa saja. Kalau dibandingkan dengan yang lain, ada yang lebih banyak amalnya. Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Orang ini ketika hidup sakit-sakitan. Tapi dia bersabar terhadap sakitnya. Malah ada sahabat yang bersyukur kalau mendapatkan sakit. Dulu kita pernah bahas. Ada sahabat yang berdoa ingin miskin. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Doanya miskin, ingin miskin. Tapi selalu gagal miskin. Kan beda dengan kita. Ingin kaya, tapi selalu gagal kaya. Ingin sehat, kadang selalu gagal sehat. Ya, sakit-sakitan terus. Kalau para sahabat dulu, bukan para sahabat ya, ada sahabat yang kualitas iman luar biasa. Malah menikmati kemiskinan dan menikmati sakit. Kenapa? Karena fisiknya ke depan. Bukan lagi sabar terhadap musibah, tapi ini mah bersyukur terhadap musibah. Wah itu mah sudah iman tingkat tinggi, luar biasa. Kembali lagi, kalau mau bahagia, syukuri nikmat Allah. Yang kedua, wa idza betulia sobaro. Ini juga bagian daripada adab ya, meskipun saya tidak sampaikan di sini. Wa idza betulia sobaro, ketika diuji bersabar. Wa idza adnaba istighfar. Yang ketiga, ketika melakukan kesalahan cepat istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Kalau kesalahannya kepada sesama makhluk, cepat minta maaf untuk diislahkan. Jangan sampai kezaliman kita terhadap sesama manusia, apalagi sesama muslim, dibawa mati. Kenapa? Karena nanti akan dipertanggungjawabkan, akan dibayar. Dengan apa? Dengan amal soleh kita. Atadruna manil muflis, kata Rasulullah SAW. Kamu tahu tidak orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la darahima wala mata'a. Orang yang bangkrut di antara kami itu yang tidak memiliki dirham, yang tidak memiliki harta benda, bisnisnya bangkrut, gulung tikar. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah
man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa shaumin wa shadaqatin, orang yang datang nanti pada hari kiamat membawa salat, membawa saum, membawa zakat, artinya tukang salat, tukang saum, tukang zakat, walakin qad syatama hada wa qadhafa hada wa daraba hada wa safaka dama hada, tetapi orang ini pernah mendolimi orang lain, pernah memukul orang lain, pernah menumpahkan darah orang lain, pernah menzalimi orang lain, pernah menipu orang lain, maka kezaliman ini nanti akan dibayar dengan apa? Bihasanatihi, dengan kebaikan-kebaikannya. Dosa zalim, menipu, bayar dengan pahala salatnya. Dosa memukul, bayar dengan pahala saumnya. Terus fa in faniyat hasanatu, ketika kebaikannya habis dan dosa kezaliman kepada sama manusia itu belum terbayar, maka faturihat alaihi, dosa orang yang pernah didoliminya dipindahkan kepada orang ini. Nauzubillah min dzalik. Itu namanya al-muflis, ya. Seperti itu. Makanya kalau ada kesalahan cepat minta maaf. Kalau kepada Allah cepat taubat, kepada sesama manusia cepat minta maaf untuk dibebaskan. Ya, adab kelima, cinta, harap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbah, ar-raja, al-khauf. Ini tiga hal yang menjadi ruh bagi ibadah kita. Ada orang beribadah itu karena takut terhadap neraka Allah. Boleh tidak? Boleh. Ya, meskipun melakukan sesuatu karena takut itu mungkin kualitasnya tidak sebaik orang yang melakukan sesuatu karena berharap sesuatu. Ketika harapannya karena Allah, ya, karena ingin rahmat Allah ataupun karena ingin surga Allah, itu lebih bagus. Tetapi ada yang lebih dahsyat lagi, kalau ibadahnya itu dilakukan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Afala an akuna 'abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ketika dilihat oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, tumit Rasulullah bengkak-bengkak karena saking selamanya berdiri, sering sholat gitu kan. Kata Rasulullah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu sudah ibadah karena mahabbah, bukan lagi karena roja dan khauf. Pasti ketika mahabbah pasti roja dan khauf itu ada, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Mereka itulah orang-orang yang berdoa, ya, mengharap kepada Rabbnya dengan wasilah, itu dengan ibadah. Mana di antara mereka yang lebih dekat, ya, daripada orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, mengharap ridho Allah, ya, dan mengharap rahmatnya dan takut atas azabnya. Nah, ini kualitas ibadah itu setidaknya di tiga hal ini. Kita sholat itu kenapa? Karena kita takut terhadap siksaan Allah. Kenapa kita sholat? Karena kita mengharap surga Allah. Kenapa kita sholat? Karena kita cinta terhadap Allah. Karena Allah yang berikan hidup dan rizki, seperti yang tadi disebutkan. Kemudian adab keenam, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab. Jangan pernah menuduh Allah yang bukan-bukan. Jangan suuzon kepada Allah. Apapun yang terjadi dengan kita. Diberikan hidup sering sakit-sakitan. Ya Allah, mengapa engkau begitu sering berikan aku ujian sakit? Padahal orang punya banyak uang yang bisa membayar biaya-biayanya. Kenapa selalu saya yang sakit? Saya itu sudah tidak mampu untuk membayar biaya rumah sakit. Nah, ini namanya ral. Ini suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak mungkin zalim hambanya sedikit mithqala dzarrat, ya. Allah tidak akan pernah menzalimi seberat biji dzarah sekalipun. Ketika Allah memberikan sakit ataupun sehat, itu ada hikmahnya, ada tujuannya, dan tujuannya itu tujuan kebaikan. Jika orang ini seorang mukmin, Allah ingin bersihkan dosanya sebersih-bersih.